Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sandra Sukma Munintia selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Dan pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan membahas mengenai investasi jangka panjang. Nah, kami dari kelompok 4 beranggotakan 2 orang. Yang pertama rekan saya yaitu Nilai Uliatur Rahma dengan NIM 008 dan saya sendiri Sofoziasi dengan NIM 050. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang itu apa sih? Nah, investasi jangka panjang adalah untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain dan untuk menguasai perusahaan lain. Yang artinya investasi jangka panjang ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun ataupun lebih. Nah, dalam mencapai keuntungan yang tinggi. Nah, penjelasan singkatnya, semisal perusahaan A berinvestasi secara besar-besaran kepada perusahaan B. Nah, lalu perusahaan A mendapat pengaruh yang sangat signifikan atas perusahaan B. Nah, tanpa memiliki mayoritas sahamnya, sehingga harga pembelian akan disebut sebagai investasi jangka panjang. Selain itu juga investasi jangka panjang itu jelas berbeda dengan investasi jangka pendek. Karena pada umumnya investasi jangka pendek itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun untuk mendapatkan atau mencairkan dana dan keuntungannya, yang biasanya investasi jangka pendek ini cenderung akan dijual kepada orang atau perusahaan lain. Dan sementara investasi jangka panjang itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan bisa sampai 1 tahun ataupun lebih. Selanjutnya itu macam-macam dari investasi jangka panjang. Yang pertama yaitu penyertaan dalam bentuk saham, obligasi, serta surat berharga lainnya. Dan yang kedua, dana untuk pelunasan non utang jangka panjang dan dana khusus lainnya. Kemudian yang ketiga, aktiva lain-lain seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di masa mendatang. Kemudian yaitu nilai perolehannya yang meliputi yang A, harga pembelian, kemudian yang B, biaya broker atau makelar, kemudian yang C, pajak-pajak yang terkait, yang D, biaya-biaya lain sehubungan dengan perolehan investasi jangka panjang. Baik, selanjutnya yaitu investasi jangka panjang dalam saham, di mana pedoman komersialnya yaitu pada PSAK nomor 15. Nah, nilai yang dibukukan sama dengan nilai perolehannya. Dan bila terjadi pengurangan nilai saham yang cukup material dan bersifat permanen, maka selisihnya dapat diperhitungkan sebagai kerugian yang dibebankan ke laporan laba rugi dan rekonsiliasi. Nah, kemudian juga cadangan penurunan investasi itu ketentuan perpajakan tidak memperkenalkan pengurangan nilai tersebut sebagai biaya. Dan dalam investasi jangka panjang dalam saham ini pencatatan investasinya yaitu memakai 2 metode, yaitu metode equity dan metode cost. Selanjutnya yaitu membahas mengenai metode pencatatan investasi dalam saham, di mana menurut SFAS 115 yang menyatakan bahwa metode yang digunakan itu tergantung dari persentase kepemilikan saham, yang dimana persentase jumlah lembar saham yang dimiliki itu dibandingkan dengan jumlah lembar saham yang beredar. Jadi jika persentasenya kurang dari 20%, maka metode pencatatan yang dipakai adalah metode cost atau cost method. Nah, dalam perlakuan akuntansi atas investasi saham ini yang persentase kepemilikannya kurang dari 20%, itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu investasi dalam saham yang tersedia untuk dijual kembali atau dijual lagi, yang bisa disebut juga available for sale. Dan kemudian yang kedua, investasi dalam saham untuk diperdagangkan atau bisa disebut juga trading. Dan kemudian yang kedua, jika persentase kepemilikannya dari 20% sampai 50%. Nah, maka metode yang digunakan adalah metode equity atau metode ekuitas atau equity method. Nah, dalam PSAK nomor 15 menyatakan bahwa metode ekuitas adalah metode akuntansi yang mencatat investasi saham sebesar harga perolehannya atau cost dan selanjutnya menyesuaikan dengan perubahan dalam bagian kepemilikan investor atas aktiva bersih perusahaan yang terjadi setelah perolehannya. Lalu kemudian yang ketiga yaitu jika persentase kepemilikannya itu lebih dari 50%. Nah, maka akan dibuatkan laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan tersebut. Jadi di mana
jika dari seluruh saham yang beredar, maka perusahaan investor disebut induk perusahaan. Nah, laporan keuangan induk perusahaan atau parent company itu harus dikonsolidasikan dengan laporan keuangan investor atau anak perusahaan, atau bisa disebut juga subsidiary company. Nah, untuk tujuan perpajakan ini sendiri itu dilihat dari ketentuan pasal 10 ayat 5 UU PPH, yang dimana berdasarkan harga perolehan tanpa memperhatikan persentase kepemilikan. Jadi untuk tujuan perpajakan ini tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit itu menyebut metode pencatatan investasi jangka panjang dalam saham. Di sini yaitu jurnal akuntansi fiskal untuk metode cost, di mana terdapat 3 transaksi. Yang pertama yaitu pembelian investasi. Maka jurnal yang akan dicatat adalah investasi saham PTA pada kas sebesar harga perolehannya. Kemudian yang kedua yaitu pengumuman dividen. Nah, ini tidak ada jurnal yang dicatat dalam metode cost. Kemudian yang ketiga yaitu pembagian dividen. Nah, pada pembagian dividen, maka akan mengakui dengan mencatat kas di debit, kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka di debit juga, dan pendapatan dividen itu dikredit. Dan selanjutnya yaitu jurnal akuntansi fiskal untuk metode ekuitas. Ya, di sini juga terdapat 3 transaksi. Yang pertama yaitu pembelian investasi. Maka jurnal yang dicatat sama seperti metode cost, yaitu investasi saham pada kas. Kemudian pengumuman dividen, jurnal itu dicatat yaitu investasi saham PTA pada pendapatan investasi. Kemudian yang ketiga pada saat pembagian dividen. Nah, jurnal yang dicatat yaitu kas di debit, kemudian PPh dibayar di muka di debit, dan investasi saham PTA di kredit. Selanjutnya yaitu bagaimana ketentuan perpajakan pada investasi jangka panjang dalam bentuk saham. Nah, di sini terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu penjualan saham. Nah, ketika penjualan saham itu dilakukan dalam bursa efek, maka kita akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Dan yang kedua, ketika penjualan saham itu di luar atau tidak dilakukannya di dalam bursa efek, maka akan dikenakan PPh pasal 17. Nah, kemudian untuk dividen, ketika wajib pajak orang pribadi, maka dikenakan objek PPh pasal 17C. Dan kemudian jika wajib pajaknya itu badan dengan kepemilikan kurang dari 25%, maka akan dikenakan PPh 23. Kemudian untuk WP wajib pajaknya itu badan dengan kepemilikan lebih dari 25%, maka tidak dikenakan objek PPh. Kemudian yang ketiga yaitu biaya-biaya penjualan saham. Nah, yang pertama, biaya penjualan saham yang terjadi di bursa efek atau dilakukan di bursa efek itu dikategorikan sebagai non-deductible. Dan kemudian yang kedua adalah biaya penjualan saham yang terjadi di luar atau bukan dilakukan di bursa efek, itu dikategorikan sebagai deductible. Selanjutnya yaitu dividen. Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh oleh anggota koperasi. Nah, pembagian laba perusahaan kepada para pemegang itu disebut pembagian dividen. Nah, jumlah dividen yang diterima pemegang saham itu tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki. Bagi pemegang saham, dividen seperti ini berarti penambahan jumlah lembar saham tanpa adanya pengeluaran baru. Jadi, jumlah lembarnya bertambah tetapi harga perolehannya tetap sama. Nah, dividen dapat berbentuk uang tunai, kemudian aktiva, selain kas dan saham itu sendiri, kemudian saham baru. Nah, adapun perlakuan atas dividen, yang pertama bukan objek pajak atau tidak dipotong pajak penghasilan. Nah, berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf F U PPH, bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atas bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal negara atau PMN. Pada badan usaha yang didirikan bertempatan kedudukan di Indonesia, dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi perseroan terbatas,
usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen itu kepemilikan sahamnya pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Kemudian yang kedua yaitu objek pajak. Pemberi dividen akan memotong jenis pajak penghasilan atau PPh dengan tarif yang berbeda-beda, tergantung siapa penerima dividennya. Apakah penerimanya dalam bentuk wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, ataupun wajib pajak luar negeri. Selanjutnya yaitu dividen sebagai objek pemotongan PPh pasal 23. Kemudian dividen sebagai objek pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2. Kemudian yang ketiga, dividen sebagai objek pemotongan PPh pasal 26. Dan yang pertama kita bahas yaitu dividen sebagai objek pemotongan PPh pasal 23, yang dimana wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap atau BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A UU PPh. Nah, dividen tersebut dikenakan PPh pasal 23 sepanjang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 huruf F UU PPh. Yang dimana jika ber-NPWP itu dikenakan 15%, dan jika tidak ber-NPWP maka dikenakan 30%. Nah, yang kedua yaitu dividen sebagai objek pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final sebesar 10% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009. Kemudian yang ketiga yaitu dividen sebagai objek pemotongan PPh pasal 26. Nah, wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan bersumber dari Indonesia berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto yang sebagaimana diatur dalam dalam pasal 26 ayat 1 huruf A UU PPh. Namun apabila penerima dividen ini adalah WPLN atau wajib pajak luar negeri di mana negara domisili yang bersangkutan mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia dan terdapat surat keterangan domisili atau COD, maka tarif yang dikenakan adalah tarif yang sesuai dengan tax treaty. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh kasus investasi jangka panjang dalam saham, di mana pada tanggal 22 Desember 2019, PT ABC membayar dividen kepada PT XYZ senilai 100 juta dan dikenakan 15% atas pembayaran dividen tersebut. PT ABC memotong PPh 23 sebesar 15%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nilauli Rahmah. Dipersilakan. Investasi jangka panjang dalam obligasi. Pengertian obligasi sendiri adalah surat peminjaman uang yang akan dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Obligasi dapat dibeli sesuai dengan nilai nominal atau nilai kurs. Nilai obligasi sebagai investasi dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Umumnya penghasilan dari obligasi berupa penghasilan bunga dengan jumlah tetap kepada investor. Ada kalanya obligasi juga mempunyai hak atas pembagian keuntungan kalau diterima oleh pemegang obligasi yang berbentuk badan dengan rekarakterisasi sebagai dividen. Pembayaran untuk bunga sehubungan dengan obligasi yang diperoleh di antara tanggal pembayaran bunga harus dinyatakan terpisah dari harga perolehannya. Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai nominal obligasi atau surat berharga semacam itu harus ditangguhkan dan diamortisasikan selama jangka waktu yang ada. Selanjutnya jenis-jenis obligasi. Yang pertama yaitu secured dan unsecured bonds. Secured yaitu adanya penjaminan, sedangkan unsecured tidak ada aset atau instrumen lain yang dijadikan sebagai jaminan.
Tetapi ini bisa dikeluarkan pada perusahaan yang bonafit karena orang-orang percaya pada perusahaan bahwa mampu mengeluarkan utang obligasinya. Nah, selanjutnya yaitu adanya term serial callable and putable bonds. Term yaitu obligasi berjangka yang jatuh tempo pada periode yang sudah ditentukan. Pokok pinjamannya pada saat jatuh tempo, sedangkan serial pokok pinjaman ini dilunasi secara bertahap. Dan callable bonds yaitu obligasi yang bisa dilunasi oleh penerbit pada waktu tertentu di mana antara masa penerbitan dan jatuh tempo. Nah, sedangkan putable bonds yaitu obligasi yang memberikan haknya pada investor atau pembeli untuk meminta pelunasan sebelum waktu jatuh tempo. Nah, jadi callable bonds ini ada pada sudut pandang penerbit, sedangkan putable bonds ada pada sudut pandang investor atau pembeli. Nah, selanjutnya yaitu adanya convertible, commodity backed, and deep discount bonds. Convertible yaitu obligasi yang dapat diubah menjadi instrumen lain, biasanya dalam bentuk saham. Nah, sedangkan commodity backed ini obligasi yang nilainya didasarkan atas komoditas tertentu. Jadi obligasi bisa jadi naik, juga bisa jadi turun, tergantung pada komoditas yang menjadi pasangan dari obligasi ini. Nah, sedangkan deep discount yaitu obligasi yang pelunasannya pada saat jatuh tempo tanpa adanya pembayaran bunga selama penerbitan dan jatuh tempo. Nah, karena tidak ada pembayaran bunga selama penerbitan sampai jatuh tempo, sehingga dia akan memberikan bunga yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya yaitu register and bearer bonds. Register yaitu obligasi siapa pemilik atau atas nama pemilik obligasi itu sendiri. Dan sedangkan bearer bonds ini obligasi tanpa nama pemilik, sehingga pemiliknya orang yang membawa obligasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adanya income and revenue bonds. Nah, obligasi ini obligasi yang pembayaran didasar atas pendapatan atau income dari obligasi tersebut. Misalkan obligasi yang diterbitkan dari untuk pembangunan jalan tol, maka pembayaran bunganya didasarkan atas pendapatan yang diterima dari jalan tol tersebut. Selanjutnya adanya faktor yang mempengaruhi harga jual obligasi. Nah, yang pertama yaitu berapa penawaran penjual dan berapa permintaan pembeli. Nah, yang kedua yaitu resiko relatif obligasi dibandingkan instrumen keuangan lain, misalnya obligasi dengan deposito yang merupakan substitusi. Nah, di sini seandainya deposito memberikan bunga yang lebih tinggi, maka obligasi cenderung harganya akan turun. Mengapa demikian? Karena deposito memiliki resiko yang lebih rendah daripada obligasi. Nah, yang ketiga yaitu kondisi pasar. Dan yang terakhir yaitu keadaan ekonomi. Dari keadaan ekonomi ini sendiri, misalnya dari pertumbuhan ekonominya menurun, maka obligasi juga ikut menurun. Sehingga dari obligasi menurun, harga jual obligasi juga sebaliknya akan ikut turun atau semakin rendah. Sehingga dari adanya penurunan obligasi ini bisa menawarkan dengan suku bunga yang tinggi agar investor tersebut tertarik untuk membeli kembali. Ada beberapa kondisi dalam menerbitkan obligasi. Obligasi ini merupakan suatu kontrak antara penerbit dan investor yang disebut dengan bond indentur. Kontrak ini menunjukkan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan, dan disertai dengan bunga periodik pada tingkat yang ditentukan atas jumlah pada jatuh tempo obligasi atau maturity amount. Umumnya seringkali pembayaran bunga biasanya dilakukan setiap semester dan biasanya diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam jumlah besar. Nah, jika obligasi dijual kurang dari nilai nominal, obligasi tersebut dijual pada diskon. Nah, jika obligasi dijual sama dengan nilai nominal, obligasi tersebut dijual pada nilai par. Dan jika obligasi dijual lebih besar dari nilai nominal, obligasi tersebut dijual pada premium.
Contoh saja, bunga pasar sebesar 6%, sedangkan bunga pada obligasi sebesar 8%. Investasi jangka panjang obligasi dalam perpajakan. Yang pertama, adanya objek pajak. Obligasi adalah surat utang atau surat utang negara yang memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Surat utang negara ini adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah atau valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia. Sesuai dengan masa berlakunya terdiri atas surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. Nah, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Bunga obligasi ini adalah imbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi akan dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Selanjutnya itu tarif obligasi. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi adalah bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15%, di mana ini digunakan pada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sedangkan yang 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Nah, yang kedua yaitu diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15%. Yang 15% ini bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sedangkan yang 20% untuk wajib pajak luar negeri dan selain bentuk usaha tetap. Nah, selanjutnya dari tarif ini adanya diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar 15% itu untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sedangkan yang 20% ini sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal atas harga perolehan obligasi. Nah, yang terakhir yaitu bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai tahun 2020, sedangkan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu pemotong pajak. Yang pertama, penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasinya. Nah, yang kedua yaitu perusahaan efek atau bank atau dealer selaku pedagang perantara atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Selanjutnya adanya pengecualian. Nah, ketentuan-ketentuan di atas itu tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa bunga obligasi, yaitu wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf H Undang-Undang PPH. Dan yang kedua yaitu pada wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang ada di Indonesia.